Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Asari dalam pembelajaran PJOK kelas 3 untuk pertemuan kedua. Pada tema 1 kali ini yang kita akan bahas adalah kombinasi gerak dasar lokomotor dalam permainan. Tujuan pembelajaran pada tema ini yaitu peserta didik diharapkan dapat memahami kombinasi gerak lokomotor dan memperagakan kombinasi gerak lokomotor. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke permainan gerak lokomotor, ya perlu saya ingatkan ya, apa itu gerak lokomotor? Siapa yang masih ingat pembelajaran minggu kemarin? Gerak lokomotor adalah gerak berpindah tempat. Contohnya berjalan, berlari, dan melompat. Baiklah, kita akan membahas materi yang pertama tentang permainan gerak lokomotor. Yang pertama yaitu berlari menginjak garis. Dalam permainan ini, kelincahan gerak kaki sangat dibutuhkan. Permainan menginjak garis ini bisa dilakukan sendiri ataupun berkelompok. Nah, adapun cara melakukan permainan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat garis pendek sepanjang telapak kaki. Yang kedua, susun garis tersebut sesuai dengan keinginan. C. Injakkan satu kaki setiap melewati satu garis. Boleh menggunakan kaki kanan atau kaki kiri secara bergantian. Yang keempat, injakkan kedua kaki setiap melewati dua garis yang sejajar. 5. Berlarilah biasa saat kamu melewati tempat yang tidak bergaris. Yang terakhir, menyusun garis dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Ya, untuk melakukan permainan ini, kalian harus bisa benar-benar menggunakan kaki secara bergantian. Ya, awas terjatuh. Dan sekali lagi, sebelum melakukan permainan ini, kalian juga tetap harus melakukan pemanasan. Permainan berikutnya yaitu berjalan mundur dan berlari ke samping. Nah, permainan ini juga membutuhkan keseimbangan, khususnya waktu kalian melakukan jalan mundur. Oke ya. Cara melakukan permainan ini yaitu membuat garis ya sepanjang 10 meter atau sebisanya sesuai tempat kalian atau rumah kalian masing-masing. Nah, untuk melakukan gerakannya yaitu garis A bisa mundur, dan selanjutnya garis B ke A bisa menggunakan lari ke samping atau jalan ke samping. Permainan berikutnya yaitu berjalan silang dan meloncat ke belakang. Nah, permainan ini merupakan kombinasi gerak berjalan dan meloncat. Ya, kalau meloncat berarti tumpuan kaki kalian adalah dua kaki. Nah, cara melakukan permainan ini yaitu bisa membuat garis dan juga menggunakan lingkaran, bisa menggunakan ban simpai atau yang lain. Nah, setelah itu kalian melakukannya yaitu berjalan menyamping ya dengan jarak sesuai dengan keadaan lokasi rumah kalian masing-masing, dan dilanjutkan dengan meloncat mundur. Nah, untuk meloncat mundur ini harus berhati-hati ya, apalagi yang dengan menggunakan ban, loncatannya harus sedikit tinggi biar kakinya tidak tersangkut di ban yang sudah kalian taruh. Berikut adalah gambar waktu kalian melakukan berjalan silang dan meloncat ke belakang. Permainan berikutnya adalah melompati teman. Nah, jikalau kalian tidak ada teman di rumah, adik atau kakak, kalian bisa melakukan dengan diganti kardus. Ya, untuk melompat ini hati-hati, khususnya waktu tumpuan. Apalagi kalau menggunakan adik sebagai tempat untuk melompat, jadi kalian harus hati-hati, jangan sampai tersangkut, bisa-bisa nanti nendang adiknya, malah jadi cedera dua-duanya ya, hati-hati. Nah, berikut adalah gambar permainan melompati teman. Permainan yang berikutnya adalah melompati rintangan. Nah, melompati rintangan ini merupakan kombinasi gerak berlari dan melompat. Ya, rintangannya bisa kalian menggunakan ban bekas dan juga bisa menggunakan kardus atau paralon jikalau punya. Ya, lakukan mungkin melompat melewati ban sebanyak 3 kali dan dilanjutkan oleh kardus
melompat 2 atau 3 kali juga. Ya, lakukan dengan hati-hati dan semangat. Permainan selanjutnya adalah selusupan. Nah, permainan ini membutuhkan alat, ya, bisa paralon atau mungkin karet yang dipegang oleh temannya. Nah, permainan ini kalau memang sulit dilakukan di rumah, ya tidak usah dilakukan, bisa lakukan aja dengan gerakan seperti kalian merangkak, ya, sebagai gerakan dasar saja. Berikut contoh gambar permainan selusupan. Permainan yang terakhir yaitu kejar-kejaran. Permainan kejar-kejaran ini merupakan permainan yang di dalamnya terdapat kombinasi gerak berjalan, berlari, melompat, dan merayap. Nah, permainan ini membutuhkan banyak sekali peralatan, mulai kardus, ban, paralon, atau perlengkapan yang tadi memang kalian gunakan untuk pembelajaran sebelumnya. Nah, diharapkan anak-anak dalam permainan kejar-kejaran ini anak-anak lebih lincah, bisa menyelusup, bisa melompat, bisa berlari, bisa berjalan, dan semuanya harus mengikuti peraturan, ya. Permainan ini akan lebih menarik jikalau bisa dilakukan dengan teman. Kalau memang tidak ada teman di sekitar rumah kalian, bisa laksanakan dengan orang tua, bisa dilaksanakan dengan adik atau kakak kalian. Ya, yang penting tetap berhati-hati dan harus benar-benar fair. Kalau memang sudah ketangkap, berarti bergantian dia yang harus mengejar. Sekarang tiba kalian melaksanakan tugas. Nah, tugas pertama adalah mengerjakan soal latihan buku pendamping PJOK terbitan Bintang halaman 14. Ya, soal 1 sampai 5. Bagi yang tidak punya buku pendamping bisa ditulis di buku tugas kemudian difoto. Tapi yang punya bisa langsung dikerjakan di buku pendamping tersebut dan juga kemudian difoto. Tugas kedua adalah tugas praktek, yaitu kalian bisa melakukan gerakan meloncat ke depan dan ke belakang dengan menggunakan ban. Kalau misalkan tidak ada ban, bisa menggunakan gambar saja yang kalian gambar di lantai atau di jalan, bentuk lingkaran, bentuk kotak, atau bentuk apa saja. Lakukan melompat ke depan atau melompat ke belakang. Kemudian kalian foto dan kolasekan dengan tugas yang pertama dan kemudian kirim ke link SFH yang nanti akan saya bagikan di grup PJOK kelas masing-masing. Oke anak-anak, terima kasih. Itu pembelajaran untuk hari ini. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.